Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Indonesia kita, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan refleksi tentang perjalanan bangsa. Episode kali ini berjudul Bangga di Tengah Badai. Karena dalam perjalanan bangsa, kita tidak selalu berada di masa yang mudah, ada tantangan, ada ujian, ada badai yang datang silih berganti. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Di tengah perubahan zaman, derasnya arus informasi, dan berbagai persoalan yang kita hadapi bersama, pertanyaannya adalah, apakah kita masih percaya pada kekuatan bangsa ini? Apakah kita masih bangga menjadi Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita akan berdialog bersama narasumber yang akan mengajak kita melihat Indonesia dari sisi yang lebih dalam, tentang semangat persatuan, ketahanan bangsa, dan nilai-nilai kebangsaan yang tetap harus kita jaga. Jadi tetap bersama saya, karena kita akan memulai perbincangan yang penuh makna, hanya di Indonesia kita, bangga di tengah badai. Di sini sudah ada narasumber kita, Pak Riko Anggala, Pak Rios Aprilian Saputra, Bu Ramadhani, dan Ibu Katronada. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah Bapak Rio dan Bu Nada bangga menjadi Indonesia? Oke, Ibu Rafa. Kalau bagi saya sendiri, saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Bukan karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sempurna, tapi karena bangsa Indonesia itu sendiri sudah terbukti bersatu, baik itu dari suku yang telah banyak, berbagai macam pulau, dan juga ada istiadat. Menurut saya, itu bukan merupakan hal yang bisa dianggap remeh, tapi itu adalah suatu hal yang paling luar biasa. Baik Bu Nada, begitupun ya dengan saya sangat bangga. Kenapa? Karena memang perjuangan bangsa ini itu tidak lepas dari peran para pendahulu kita yang berjuang gitu kan. Kita masih dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian kita bisa memproklamasikan diri sebagai bangsa yang seutuhnya merdeka. Jadi mari kita kembali untuk mempersatukan bangsa kita, karena memang zaman dahulu kita bersatu untuk melawan para penjajah. Benar sekali, Bu Nada dan Pak Riko. Para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan dengan tangan hampa, hanya bermodal keberanian dan cinta tanah air. Kalau mereka bisa, maka kita juga pasti bisa. Karena Indonesia bukan hanya warisan, tapi tanggung jawab kita bersama. Oke, mengenai isu geopolitik dan ekonomi, kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. WEF Global Risk Report 2026 menempatkan konfrontasi geoekonomi sebagai risiko nomor satu global. Bagaimana Bapak Rios dan Bu Ramadhani menyikapinya sebagai bangsa? Ya, terima kasih Ibu Rafa. Indonesia punya posisi yang unik, Bu. Posisinya bebas aktif. Di saat Amerika Serikat dan Cina saling tekan, kita tidak berpihak buta, kita berdiplomasi. Di tengah krisis Timur Tengah yang mengguncang harga energi dunia, Indonesia justru menjadi suara perdamaian. Itu bukan lemah, itu adalah kecerdasan bangsa. Merujuk kepada krisis di Timur Tengah yang dinilai berpengaruh terhadap lonjakan harga dan energi, gangguan rantai pasok global, hingga resesi ekonomi di berbagai negara. Ya, itu seperti itu kira-kira Ibu Rafa. Baik, Bu Rafa, kalau menurut saya sendiri, untuk Fitch merevisi Outlook Indonesia menjadi negatif awal tahun 2026. Tarif Trump yang mengancam ekspor kita sebelumnya, tapi kita lihat dari Bank Indonesia bisa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita tetap pada kisaran 4,9 sampai 5,7%. Di mana fondasi kita kokoh selama kita masih membeli produk lokal atau mendukung produk UMKM dan bayar pajak. Kita sedang berperang demi bangsa dan dengan cara yang paling nyata. Seperti itu.
Dan bagi saya juga, ketahanan nasional bukan cuma soal senjata, ketahanan energi, pangan, ekonomi, dan budaya. Semuanya sama pentingnya. Pemerintahan sudah meluncurkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Kita diminta efisien, produktif, dan adaptif. Ini bukan beban, ini panggilan untuk menjadi bangsa yang tangguh. Nah, kalau kita pikir-pikir, semua itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketahanan nasional bukan cuma soal senjata, melainkan ketahanan energi, pangan, ekonomi, dan budaya. Semuanya sama pentingnya. Bagaimana dengan peran generasi muda? Saya yakin di podcast ini rata-rata adalah generasi muda. Mungkin belakangan ini kita sering mendengar anggapan bahwa generasi muda Indonesia mulai apatis dan kurang peduli dengan bangsa. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, justru banyak anak muda yang bergerak, berkarya, dan memberi dampak yang nyata. Nah, untuk membuktikan itu, kita sudah bersama dua sosok inspiratif hari ini, Pak Riko dan Bu Nada. Boleh diceritakan seperti apa cerita kalian? Ya, terima kasih Bu Rafa. Sebenarnya kita bukan apatis, Bu. Kita ini selektif. Di saat bencana melanda, relawan muda yang hadir di garis depan. Nah, di saat lapangan kerja formal menyempit, startup tumbuh dari ruang-ruang kecil. Siswa SMK bahkan sudah bisa bikin mobil listrik. Generasi kami tidak menunggu, kami bergerak. Ya, begitulah Bu Rafa. Baik, Pak Riko. Selanjutnya Bu Nada, bagaimana? Jika menurut Pak Riko, generasi muda saat ini selektif, hal itu berkaitan besar dengan tantangan saat ini, yaitu terkait dengan disinformasi, di mana pada tantangan saat ini menyebutkan misinformasi sebagai risiko global paling serius. Medsos langsung membagikan hoax bisa memecah satu komunitas. Maka, bangga berbangsa di era kami artinya cek fakta sebelum di-share, jaga bahasa Indonesia di ruang digital, dan jangan biarkan algoritma asing menentukan cara kita untuk memandang negeri sendiri. Begitu Ibu Rafa. Oke, baik. Kita tadi sudah berbincang mengenai peran generasi muda. Nah, kita sekarang berbincang soal ekonomi dan politik. Ada dua hal yang sering kita lupakan, yaitu budaya dan alam kita. Nah, bagaimana menurut Bu Ramadhani dan Pak Rios mengenai ketahanan budaya dan lingkungan kita? Baik, Bu Rafa, terima kasih. Menurut saya, selama pencaksilat masih dilestarikan, batik masih dipakai, gamelan masih dimainkan, tapi apakah kita masih merasakan sebagai bagian dari diri kita atau cuma sekedar tontonan? Kalau cinta tanah air dimulai dari mencintai kebudayaan sendiri, bukan karena dari turis asing yang memujinya duluan, seperti itu. Kalau menurut saya secara lingkungan kita itu sudah dianugerahkan Tuhan, bagaimana alam kita itu sangat mendukung kita, bagaimana sumber daya alam yang melimpah, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Ataupun karena memang pada hari ini krisis iklim itu dan juga energi yang melanda, bagaimanapun kita harus tetap bisa mulai gitu bertransformasi dari adanya energi yang dari fosil, kemudian kita bisa bertransformasi kepada energi terbarukan yang bisa sama-sama kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga lingkungan itu sendiri gitu. Itu Bu Rafa. Menurut saya juga Indonesia juga kaya potensi alam, mulai dari energi terbarukan hingga hutan yang menjadi paru-paru dunia. Namun bencana seperti banjir dan longsor masih sering terjadi. Artinya, krisis iklim sudah nyata dan menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk cinta Indonesia yang paling konkret. Baik, sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin mengajak para narasumber menyampaikan satu kalimat singkat. Satu kalimat saja, tapi penuh makna tentang wujud nyata cinta kalian kepada Indonesia. Kita mulai dari Bu Nada, dipersilakan. Baik Ibu Rafa, komitmen saya untuk tahun ini, saya akan mengenal satu budaya daerah lain, bukan hanya daerah budaya saya. Baik, selanjutnya, kepada Bapak Riko. Ya Bu Rafa, komitmen saya yaitu saya akan ceritakan satu kisah pahlawan Indonesia kepada anak atau adik saya.
Sekian Bu Baik, Rafa. baik. Kalau Bu Ramadhani bagaimana komitmennya? Kalau komitmen saya akan mendukung produk UMKM lokal, bukan hanya produk impor yang lebih murah. Baik, kepada Bapak Rios. Komitmen saya yaitu untuk memverifikasi berita yang saya terima dan juga yang akan saya sebarkan ke media sosial agar tidak adanya hoax yang banyak yang pada masyarakat. Oke, saya sebagai host juga punya komitmen, yaitu saya akan efisiensi energi mulai dari rumah sendiri, bukan menunggu kebijakan. Nah, dunia sekarang bergolak, ekonomi tidak menentu, geopolitik memanas, dan tantangan datang silih berganti. Namun satu hal yang pasti, Indonesia sudah berkali-kali diuji, dan kita selalu mampu bertahan. Dari penjajahan ratusan tahun, krisis 98, hingga pandemi, dan hari ini. Kita masih berdiri. Bangga berbangsa bukan berarti menutup mata dari kekurangan. Bangga berbangsa berarti tetap percaya bahwa negara ini layak dijaga dan layak diperjuangkan. Dan perjuangan terbesar di era kita dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bangga, tetap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.